wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yasifa Aulia Zahra di program Oke, obrolan kita, obrolan inspirasi. Untuk episode kali ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa, menginspiratif dan cantik. Ia akan menceritakan mengenai lolos ajang pemilihan Putri Sanitasi. Sebagian dari kalian mungkin pernah mendengar atau yang baru mendengar tentang Putri Sanitasi. Langsung aja kita kepoin ke narasumber yang ada di samping saya. Hai Teteh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh perkenalan dulu sama teman-teman, nama lengkap dan dari fakultas mana? Silakan. Halo teman-teman mahasiswa, perkenalkan saya Radisa Cahening Asri dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Keren. Universitas Islam Bandung jurusan Ilmu Komunikasi. Nyambung ya sama Putri Sanitasi ya? Nyambung banget. Oke. Teteh kenapa bisa ikutan Putri Sanitasi ini? Boleh dijelasin dulu gak tentang kompetisi Putri Sanitasi ini sama teman-teman semuanya? Silakan. Oke, jadi untuk teman-teman mahasiswa mungkin masih asing ya dengan pemilihan Putri Sanitasi ini. Jadi Putri Sanitasi atau kompetisi ini adalah pemilihan duta sanitasi di tingkat nasional sebagai aktualisasi lembaga kemasyarakatan baik kabupaten ataupun kota untuk mengkonsolidasi kepedulian masyarakat tentang layanan sanitasi, termasuk khususnya layanan sanitasi pemukiman yang tergabung ke dalam AKOPSI atau Asosiasi Kabupaten atau kota yang peduli dengan sanitasi. Oke, luar biasa sekali. Kebetulan saya juga kemarin hadir pada ajang lomba Putri Sanitasi di Gedung Sabilulungan ya, betul ya. Nah, ada kriteria atau misalnya syarat-syarat gak sih buat mengikuti kompetisi Putri Sanitasi ini teh? Harus tinggi kah atau harus kayak gimana? Silakan. Mungkin dari awal juga pertama waktu saya ngelihat, wah kayaknya kalau misalkan ngelihat dari syarat yang harus tinggi, terus badannya harus profesional, itu mungkin saya juga sedikit takut ya, karena jujur saya tidak memiliki tinggi badan ataupun berat badan yang sesuai syarat gitu ya. Namun ternyata tuh persyaratannya nggak sesulit itu. Jadi yang penting kita punya keberanian, kita juga punya kemampuan untuk public speaking dan pengetahuan tentang sanitasi itu sendiri. Seperti itu. Oke. Jadi jangan harus cantik, harus tinggi, harus putih ya. Karena yang penting modal keberanian. Betul sekali. Karena kan sekarang kalau kurang tinggi ada heels ya. Jadi itu bukan jadi persyaratan utama sih sekarang. Oke. Nah, untuk proyeksi kompetisi ini di bidang apa sih Teh sebetulnya? Sebenarnya bisa kelihatan sendiri dari judulnya aja Putri Sanitasi gitu ya. Tentu dalam bidang sanitasi atau kebersihan lingkungan. Nah, jadi mungkin teman-teman juga masih bingung sanitasi itu apa? Sanitasi itu upaya atau salah satu langkah kita untuk menciptakan untuk menciptakan kebersihan lingkungan dan kesehatan lingkungan. Nah, elemen dari sanitasi ini ada air, tanah, terus udara juga. Nah, itu termasuk ke dalam sanitasi gitu. Iya. Pengimplementasiannya ini apa sih Teh? Kepada masyarakat atau kepada Teteh sebagai mahasiswa gitu? Tentu sebagai mahasiswa saya memberi edukasi yang lebih kepada teman-teman sekitar. Lalu kebetulan karena saya memiliki sanggar tari itu ada tepatnya di Kabupaten Bandung Barat. Jadi di sana saya sebagai pelatih sekaligus pengurus dari sanggarnya itu sendiri. Nah, jadi anak-anak di sanggar itu saya jadikan tempat sanggar itu dijadikan media untuk saya mengimplementasikan sanitasi itu sendiri. Salah satunya dengan meminta anak-anak untuk membawa tumbler minum sendiri, lalu mencuci tangan sebelum dan sesudah latihan, seperti itu. Kalau untuk ke masyarakatnya itu menunggu dari AKOPSI itu sendiri. Oh gitu. Untuk yang tadi, yang sanggar tadi, apakah programnya masih berjalan nggak sih Teh sampai saat ini? Tentu masih berjalan. Biasa sekali. Ada berapa sih anggota anak-anaknya? Sebenarnya kalau dari data itu ada sekitar 70 sampai 80 orang. Itu sama Teteh sendiri? Sama kakak saya. Gitu. Jadi pelatihnya itu ada 2, terus pengurusnya juga saya berserta dengan kakak saya sendiri. Namun yang latihan itu nggak langsung 80 orang sih Teh. Jadi kan mungkin namanya juga anak-anak, jadi kadang masuk kadang enggak. Maksimal itu satu hari 50 orang. 50 orang. Nah, itu untuk program itu berjalannya setiap minggu atau setiap bulan? Setiap minggu, karena di setiap minggu itu kita ada latihan di hari Minggu. Jadi program pengimplementasian sanitasi itu sendiri pun dilakukan di hari Minggu. Luar biasa sekali. Nah, untuk Teteh sendiri, untuk Teh Ranisa sendiri, bagaimana cara menyeimbangkan antara waktu kuliah dan ada program dari sanggar sendiri kayak gitu? Gimana Teh? Sebenarnya tidak terlalu mengganggu kuliah saya ya Teh, karena kalau dari sanggar itu sendiri hanya di waktu tertentu, yaitu hari Minggu dan hari Rabu.
hari Minggu dan hari Rabu itu saya ke sanggar, terus hari-hari sisanya itu ya saya fokus untuk kuliah. Perkuliahan. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Saya mau sedikit tahu nih Teh dari Teteh mengenai momen yang Teteh ikuti selama ajang pemilihan Putri Sanitasi kemarin, gimana nih? Boleh diceritain, silakan. Oke. Menarik sekali untuk saya karena mungkin saya juga awalnya masih belum tahu apa itu sanitasi, masih belum tahu lebih luas gitu. Ketika saya menjadi duta sanitasi, saya mau tidak mau juga mempelajari sanitasi itu Teh. Dan saya memberikan pengalaman atau pemahaman lebih kepada teman-teman di sekitar saya, juga masyarakat di sekitar saya. Lalu momen yang paling baik juga dari Putri Sanitasi ini melatih public speaking saya, melatih yaitu memahami menambah wawasan saya tentang sanitasi dan juga menambah relasi pertemanan gitu. Karena yang kebetulan yang masuk ke 20 finalis Putri Sanitasi pun memang orang-orang yang hebat. Jadi dari sana saya mendapatkan ilmu bukan hanya tentang sanitasi sendiri tapi ilmu lain gitu dari teman-teman. Iya, betul. Iya, luar biasa sekali ya Teh. Ada nggak sih hal yang wah ini adalah tantangan berat bagi saya untuk mengikuti pemilihan Putri Sanitasi ini? Kayak challenging-nya apa sih Teh kayak gitu? Sebenarnya karena ini pertama kali saya mengikuti beauty pageant, jadi ya tentu ini sangat menantang saya gitu. Yang pertama harus berani berbicara di depan umum. Yang kedua ya saya juga harus mengetahui tentang sanitasi yang sebelumnya saya masih mungkin bukan zero tapi masih 30% gitu saya mengetahui apa itu sanitasi. Nah, jadi mungkin tantangannya itu sebenarnya lebih menantang itu karena 20 finalis ini adalah orang-orang yang hebat. Ya, jadi mau tidak mau oh ya saya harus lebih hebat daripada mereka gitu. Betul. Teh Ranisa, pernah gak sih waktu sedang kompetisi nih Teteh kayak sempat pesimis atau kayak kayaknya aku deg-degan atau misalnya ya pesimis kayak gitu? Kalau deg-degan pasti ada ya, apalagi waktu grand final itu, terus waktu ada wawancara, interview gitu, otomatis pasti deg-degan gitu. Cuman ya cara saya untuk mengurangi rasa nervous saya dengan itu pertama saya mempersiapkan diri saya mulai dari public speakingnya, mulai dari pemahaman tentang materinya. Lalu yang kedua ya saya berbicara apa adanya gitu. Kalau misalnya mengawang atau mengada-ngada kan jadinya dilebih-lebihkan. Iya, itu malah jadi nervous karena aduh terpaku nih sama apa yang harus aku iniin gitu. Betul. Ya jadinya ya itu sih apa adanya aja. Benar-benar. Nah, buat Teh Ranisa sendiri pastinya ada benefit ya dalam kompetisi yang Teteh ikuti. Boleh dikasih tahu nggak benefit yang Teteh rasakan atau yang Teteh dapatkan dalam kompetisi kemarin ini apa sih? Ya, oke. Yang pertama sudah tadi saya jelaskan itu materi tentang sanitasi itu sendiri. Lalu yang kedua kebetulan karena saya mahasiswa ilmu komunikasi juga, ajang ini juga jadi tempat saya untuk mengaplikasikan public speaking saya gitu. Lalu benefit lainnya yang mungkin jadi orang-orang saya jadi punya label gitu. Oh, itu Ranisa Putri Sanitasi gitu. Iya. Kalau kelewat itu Putri Sanitasi. Mungkin itu juga jadi tantangan ya karena saya sebagai Putri Sanitasi harus memiliki menjadi pedoman gitu untuk orang-orang sekitar. Mulai dari berpakaian, dari tata bicara, kan seorang duta itu diperhatikan sekali mungkin ya Teh ya. Apalagi ini bidang sanitasi yang berarti saya juga tentang kebersihan ya Teh. Betul. Menarik sekali. Ada nggak sih Teh role model atau misalnya orang yang emang mendukung Teteh dalam bidang ini sampai saat ini gitu? Oke. Jadi sebenarnya tuh dari saya masih kecil emang pengen ikut beauty pageant, cuman dari sebelumnya tuh kan ada Mojang Jajaka, ada Mojang Jajaka Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat bahkan, terus ada Putri Indonesia, Miss Universe gitu ya. Emang itu cita-cita saya gitu dari dulu. Permodelan Iya, dunia permodelan gitu. Yang menjadi motivasi saya sendiri sebenarnya kalau dari luar tuh nggak ada, jadi keluarga aja gitu. Nah, seluruh keluarga, terutama kakak saya dan ibu saya itu sangat mendukung. Kayak misalnya kemarin aja waktu persiapan untuk menjadi Putri Sanitasi, kakak saya yang oke, kamu harus abis ini kayak gini ya, kamu harus nyiapin ini. Jadi segala bentuk kayak dari pakaian, apa-apa yang harus disiapin di Putri Sanitasi ini, kakak saya bantu gitu. Jadi motivasi dan sesuatu yang bikin saya jadi semangat untuk mengikuti lomba. Bukan didorong dari kakak sendiri dari keluarga sendiri gitu. Oke. Ada nggak sih pesan yang ingin Teteh sampaikan untuk mungkin untuk para mahasiswa atau untuk para orang-orang yang sedang berjuang gitu Teh? Oke. Silahkan.
Oke, jadi ini menurut pengalaman saya sendiri, untuk teman-teman mahasiswa jangan pernah nyaman berada di zona nyaman kalian. Ayo cari pengalaman baru, cari relasi baru, dan cari tantangan baru, karena kesempatan itu datang dari sebuah tantangan. Betul sekali, kesempatan datang dari sebuah tantangan. Betul. Ya. Jadi untuk kalian semuanya yang sedang berjuang atau yang sedang menggali impiannya, jangan takut gagal ya. Karena impian itu bisa dicapai ketika usaha kita maksimal ya. Mungkin episode kali ini sekian. Saya Yasifa Aulia Azahra dan tim kru Oke Project pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.